Perkenalkan, nama saya Diana Maulidia. Saya perwakilan guru dari SMP Negeri 12 Kota Serang. Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Menteri Pendidikan Budaya dan Ristek yaitu Bapak Nadiem Makarim atas kebijakan yang sangat bermanfaat dan terasa sekali dampak baiknya bagi saya selaku guru dan juga peserta didik saya di tempat saya bekerja. Saya menyadari bahwa setiap peserta didik memiliki kodrat alamnya masing-masing. Dan sebagai guru, saya harus memfasilitasi kebutuhan sesuai dengan bakat dan minat yang telah dimiliki peserta didik dalam pembelajaran. Dalam praktik pembelajaran yang saya lakukan, saya selalu berusaha untuk menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Terlebih lagi, tempat saya mengajar merupakan sekolah inklusi. Sehingga sudah pasti terdapat diferensiasi baik berupa konten, proses, maupun produk dalam pelaksanaannya. Diferensiasi konten yang saya lakukan adalah dengan memvariasikan sumber belajar. Bagi peserta didik audiovisual, mereka mengeksplorasi sumber belajar dari media elektronik, baik berupa YouTube, Google, ataupun media yang lainnya. Untuk peserta didik dengan gaya belajar kinestetik, mereka mengumpulkan informasi dan membangun pemahamannya melalui learning by doing, atau mereka melakukan eksperimen sederhana. Untuk diferensiasi proses, saya membedakan pendampingan untuk peserta didik yang sudah paham utuh, yang paham sebagian, dan yang belum paham. Dan untuk diferensiasi produk, peserta didik dengan gaya belajar audiovisual membuat sebuah bahan tayang untuk dipresentasikan menggunakan media yang interaktif. Sedangkan untuk peserta didik dengan gaya belajar kinestetik, mereka mendemonstrasikan ulang terkait fenomena yang mereka dapatkan dari hasil pengamatan. Dari hasil asesmen diagnostik non-kognitif yang dilakukan di kelas 9A, sebanyak 60% peserta didik memiliki gaya belajar kinestetik, sedangkan 40%-nya audio visual. Siap? Siap. Berdoa dalam hati, mulai. 9A. Alhamdulillah. Hari ini ada yang tidak hadir? Ada yang tidak. Siapa? Saya Marcel. Marcel saja ya? Oh sakit ya. Semoga diberikan kesehatan. Nah, di pertemuan sebelumnya kita sudah mengerjakan tentang asesmen diagnostik. Nah, dari pertemuan sebelumnya Ibu sudah mengidentifikasi gaya belajar kalian. Ternyata ada yang kinestetik, ada yang audio, dan ada yang visual. Hari ini kita masuk ke bab baru yaitu tentang listrik statis. Sebelum dimulai, izinkan Ibu menyampaikan tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, menganalisis peristiwa yang terjadi pada Ibu mau kalian mencoba sebuah eksperimen. Di meja kalian sudah ada apa saja? Tisu, sedotan, dan kertas. Oke. Nah, caranya nanti sedotannya digosok-gosok oleh tisu. Sedotannya digosok-gosok oleh tisu. Setelah digosok-gosok, coba tempelkan ke kertas. Apa yang terjadi? Silakan dicoba. Langkah pertama dalam pembelajaran adalah orientasi masalah. Peserta didik mengamati fenomena terkait gejala listrik statis menggunakan alat dan bahan sederhana yang mudah ditemukan, seperti sedotan plastik, kertas, balon, penggaris mika, dan juga tisu. Kegiatan ini ditujukan untuk memfasilitasi peserta didik dengan gaya belajar kinestetik. Pada tahap ini, peserta didik dengan gaya belajar audiovisual juga ternyata antusias untuk mengamati fenomena berikut. Langkah kegiatan selanjutnya adalah tahap mengumpulkan informasi. Dari data pengamatan yang telah diperoleh,
peserta didik dengan gaya belajar audiovisual menggali informasi dari media elektronik terkait penyebab gejala listrik statis yang terjadi. Di sela-sela pembelajaran, saya mengajak peserta didik untuk ice breaking. Ice breaking kali ini dengan menayangkan video brain gym. Langkah berikutnya adalah mengkomunikasikan. Untuk kelompok gaya belajar audiovisual, mereka mengkomunikasikan dengan cara menayangkan media interaktif menggunakan aplikasi Canva. Ketika sedotan digosokkan dengan tisu, lalu ditempelkan pada kertas, maka kertas akan menempel. Hal ini disebabkan karena terjadi perpindahan elektron. Sedangkan untuk kelompok dengan gaya belajar kinestetik, mereka mendemonstrasikan ulang apa yang telah mereka amati dari pengamatan hari ini. Sebagai penguatan, di akhir pembelajaran, peserta didik mengerjakan tes dari Quizizz. Dalam pengerjaan Quizizz ini, peserta didik sangat antusias dan tertarik, sehingga diharapkan dapat meningkatkan motivasi dan hasil belajar peserta didik. Nah, tadi kita sudah membahas tentang listrik statis. Kita simpulkan pelajaran hari ini. Ada yang mau menjawab? Di setiap benda ada muatan positif dan negatif. Benar sekali kalau di setiap benda itu ada muatan positif dan muatan negatif. Sekarang pertanyaannya, kalau ada benda tolak-menolak, berarti itu apa yang terjadi? Ada yang mau jawab? Kalau muatan positif ketemu muatan positif atau muatan negatif ketemu muatan negatif. Dari hasil kesimpulan yang telah diajukan oleh peserta didik, guru bersama peserta didik bersama-sama merangkum atau mengeneralisasi kembali konsep-konsep apa saja yang telah berhasil ditemukan atau dibangun dalam pembelajaran pada pertemuan hari ini. Langkah kegiatan pembelajaran yang terakhir adalah refleksi. Perlu adanya refleksi dalam pembelajaran pada hari ini, seperti kesulitan apa yang dihadapi oleh peserta didik selama pembelajaran dan rencana tindak lanjut apa yang akan dilakukan untuk menghadapi atau menyelesaikan permasalahan tersebut. Hari ini Alhamdulillah senang Bu, karena tadi habis praktek ya Bu ya, bikin listrik statis. Tadi juga lumayan susah sih Bu, tapi kalau lama-lama ya alhamdulillah bisa. dihadapi Ada Bu. Tadi tuh pas kita ngegosok-gosok sedotan dengan tisu itu sangat lama dan itu tuh kurang menghasilkan energi panasnya. Sehingga tisu atau kertas yang kita sudah cincang-cincang kecil seperti ini tidak menempel di sedotannya. Oh iya. Sebelum pembelajaran ditutup, tidak lupa saya juga menyampaikan kegiatan yang akan dilakukan untuk pertemuan berikutnya. Sebelum Merdeka merupakan program akselerasi untuk meningkatkan pendidikan berkualitas di Indonesia. Dari video pembelajaran yang telah saya buat, saya akan terus belajar, komitmen untuk meningkatkan kualitas pembelajaran saya agar dapat memfasilitasi seluruh kebutuhan peserta didik. Selamat Hari Guru Nasional tahun 2023. Saya siap untuk berkontribusi meningkatkan pendidikan yang berkualitas guna tercapainya Indonesia Emas 2045. Demikian, terima kasih.